Loh, tahun 80-an emang kamera buat cekrek-cekrek udah secanggih itu? Hahaha. Guys, suasana vintage penuh kejadulan ini ternyata ada di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Parangtritis, Bantul. Kalau kafe tema kekinian kan udah banyak dan biasa. Yang kekunuan kayak gini nih, yang sekarang justru banyak dicari. Karena desainnya instagramable bingit, cocok buat konten sosmed. Biar makin menjiwai, pakaiannya juga kudu menyesuaikan dong. Iya enggak? Kafe jadul ini memajang aneka barang tempo dulu guys. Mulai dari yang hits di zaman Belanda sampai era 90-an. Yang jelas masing-masing ada sebutannya. Anak-anak zaman now pada tahu nggak ya nama-nama benda jadul ini? Nah, biar makin tahu, makin banyak ilmu, mending kita bikin challenge-nya nih guys. Udah ada pesertanya nih. Hey, foto-foto aja. Emang tahu nama barang-barang situ apa aja? Nggak tahu. Saya challenge ya. Oke. Siap. Siap. Oke, saya challenge ya. Oke. Kalau kalian bisa nebak beberapa, kalian makan gratis di sini. Oke. Barang pertama, ini namanya apa? Kotak pensil. Itu fungsinya. Ada namanya ini tapi Tempat pensil. Orang bilang sih kotak pensil ini. yakin. Iya, yakin. Ya kotak pensil, namanya kotak pensil. Aku mah belinya juga beli kotak pensil. Kotak pensil. Kotak pensil Dos baja. grip. Apa? Dos grip. Dos grip. Iya, Dos grip ya? dos grip. Bener apa salah? Oke, benar. Sayang sekali kalian benar. Saya sekali benar ya. Wah, kamu pasti anak 2000-an ya lahirnya ya. Merah ya. Yaudah sini aku ambil lagi. Udah. Ini fungsinya kalau Lumbung. dilihat lumbung. Iya. Tapi buat numbuk kalau bumbu, dilihat iya nggak sih? dari Buat dalamnya ini numbuk. banyak gesekan-gesekan gitu nggak sih, bekas tumbukan? Iya, ini buat tumbukan gitu. Penumbuk. Fungsinya namanya apa? Penumbuk. Selanjutnya. Kalau ini Namanya lumbung, lumbung. ronbok. Ini namanya ronbok. Kalau nggak salah. Nama dari mana itu? Internasional itu mah. Itu namanya ronbok. Ini Teko. ceret. Salah. Ceret itu yang lebih pendek. Ceret tuh pendek berarti. Ada lagi. Ini ada lagi. Aku lupa. Cirip. Ini ceret namanya. Nah, benar, ceret, Kalau ini ceret. ceret namanya. Bisa jadi mah ceret. Ini ceret. Itu Kali ini bener. Itu Kalau nama ini tahun ceret. berapa Bener itu? nggak? Iya, nama ini. Bener ini kalau ceret. Nggak paham. Aku nggak Ini tahu. baru pertama kali lihat ini. Aku baru pertama kali Ini ngeliat kayaknya ini. dari zaman kerajaan. Tapi kayaknya ini tempat buat naruh-naruh gitu nggak sih? taruh barang. Iya Soalnya nggak di bawahnya kayak ada laci gitu tuh. Tuh. Iya, buat naruh barang, buat naruh kayak Kayaknya perhiasan tempat- gitu. tempat zaman, iya, kayaknya perhiasan gitu. Buat apa ya ini Ini ada namanya? lacinya gitu. Buat apa ya? Tahu nggak? Kayak ini tuh tempat tidur. Nggak tahu. Make up zaman dulu nggak sih? Yang bener. Oke, kalian nggak dapat makan gratis. Ya, Pulang sana. pulang. Oke, Dadah. jawab satu. Terima kasih. Not bad lah dibanding peserta pertama. Tapi tetap aja, dari banyak barang,
pasangan kedua ini cuma bisa menjawab satu. Nggak salah juga sih guys. Soalnya nama benda-benda ini sebagian cuma diketahui oleh orang-orang yang hidup di era tahun 50-an atau kolektor barang jadul. Guys, di cafe ini kita nggak cuma bebas foto-foto dan bernostalgia. Tempat ini juga enak loh buat ngemil-ngemil cantik atau makan berat. Cafe yang dibuka pertengahan 2017 ini bergaya rumah joglo khas Yogyakarta menaungi 3 pendopo. Di sini ada sekitar 1000 benda jadul yang dapat kalian nikmati, termasuk quotes alias kata-kata bijak yang hits zamannya. Makanan yang ditawarkan pun cukup murah, dari harga Rp2.000 sampai yang termahal cuma Rp25.000. Aneka hidangan yang ditawarkan bikin kangen kampung halaman deh. Sederhana dan enak. Ubi, goreng-gorengan, aneka wedang-wedangan, sayuran rumahan, dan masih banyak lagi. For your info nih guys, sang pemilik, Bayu Arta Setiawan, juga menjual beberapa koleksi barang jadulnya. Kalau kamu tertarik, cus, bisa langsung nego aja guys. Hahaha. Guys, jalan-jalan ke suatu daerah, jangan cuma foto-foto doang dong. Harus ada faedah yang kalian dapatkan. Hahaha. Makanya tahu nggak sih mau ajak kamu jalan-jalan ke Emogiri Mangunan, Desa Giriloyo, Bantul, Yogyakarta. Di sini ada rumah makan yang hits banget karena konsepnya yang back to nature. Yap, welcome to Bumi Langit. Gak cuma makan, di sini kalian juga bisa ikut belajar berkebun dan melihat sendiri bahan makanan yang akan dimasak. Semua dipanen langsung sebelum diolah. Kenalin nih pemiliknya, Darmila Hayati atau akrab disapa Bu Dar. Bu Dar dan suaminya Pak Iskandar Woworuntu emang getol banget mempertahankan kualitas produknya. Oke, kita lagi panen sayur pakis nih guys. Ada fakta penting nih guys. Tahu nggak sih kalau pakis ternyata salah satu tumbuhan tertua di muka bumi? Buat yang nggak tahu, pakis ternyata memiliki banyak sekali manfaat, seperti sumber antioksidan, antiinflamasi, vitamin B, sampai omega 3 yang biasanya terdapat pada ikan guys. Yang paling enak diolah sih, pakis muda kayak gini nih. Selain pakis, ada juga nih guys, ginseng. Nggak cuma buah dan akarnya aja, daun ginseng ternyata juga bisa dikonsumsi loh. Jika dimakan secara teratur, daun ginseng dapat menguatkan paru-paru, melancarkan sirkulasi darah, dan masih banyak manfaat lainnya. Daun muda emang jadi inceran guys, karena masih seger. Petik-petik. Lanjut, panen keladi. Makin tua, makin jadi. Hai. Keladi masuk dalam suku talas-talasan guys. Sebenarnya sih, keladi termasuk tumbuhan beracun. Tapi tenang, ada triknya kok, biar bisa dikonsumsi dengan aman. Semuanya harus dimasak sampai matang, jadi nggak boleh dimakan mentah ya. Dalam 100 gram batang keladi, terkandung fosfor, kalsium, karbohidrat, serat, dan sejumlah mineral. Guys, sebenarnya masih banyak banget tumbuhan yang bisa kalian pelajari di sini. Tapi, kadung lapar nih. Yuk, langsung aja kita olah. Ayo Bu Dar, langsung dimasak. Pertama, kita olah batang keladi dulu. Potong kecil-kecil batangnya dan siapkan bumbu. Ada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Tumis dengan minyak kelapa. For your info nih guys, Bu Dar emang sengaja pakai minyak kelapa karena lebih sehat dibanding minyak sawit. Masukkan batang keladinya. Aduk-aduk, lalu diamkan selama beberapa menit agar empuk. Sudah matang, angkat deh. Jadi di sini nggak pakai minyak sayur ya, Bu? Selanjutnya, masak daun pakis. Bumbunya sama dengan yang tadi, hanya ada tambahan potongan tomat. Kalau yang satu ini nggak pakai lama. Jika daun sudah layu, langsung bisa diangkat. Sekilas penampilannya mirip dengan tumis kangkung ya. Duh, udah nggak sabar nih pengen icip-icip. Sebenarnya di sini banyak sekali menu yang ditawarkan.
Tapi yang baru aja kita masak adalah menu special of the day. Jadi emang gak setiap hari ada, tergantung tanaman yang lagi panen saat itu. So, kita beruntung banget bisa cobain ini, fresh from the yard. Guys, tahu nggak sih bakalan ngasih info liburan murah tapi mewah di Kota Malang? Sebagai traveler pelit, budget kita cuma 100.000 guys. Cus, bisa ngapain aja ya? Hai. Biaya liburan paling mahal adalah penginapan. Eits, tapi itu dulu, zaman kuda gigit besi. Hihihi. Sekarang pilihan penginapan murah banyak guys. Tempat menginapnya pun fotoable banget, alias kece buat spot foto-foto. Kita buktiin yuk. Baru masuk aja, interior bagian depan udah rame. Shh, budget buat nginep di sini cuma Rp39.000 aja loh. Nggak nyangka kan? Karena termasuk penginapan budget, fasilitasnya juga mengikuti ya guys. Satu kamar ini bisa menampung sampai 4 orang guys. Udah ada kipas angin, lemari pakaian, dan kasur yang super empuk. Shh, kamarnya juga bersih dan wangi guys. Di penginapan ini hanya ada 11 kamar guys. Untuk yang pengen kamar mandi dalam, harganya agak lebih mahal ya. Di homestay ini ada fasilitas hiburan seperti TV yang diletakkan di ruangan utama. Jadi nontonnya rame-rame ya guys. Namanya juga budget. Terus ada juga nih tempat untuk duduk santai, lengkap dengan perabotan yang unik. Oh iya, pengelola juga sudah menyediakan wifi gratis loh. Lumayan kan hemat kuota. Guys, tahu nggak sih penginapan yang didominasi oleh warna putih, pink, biru, dan kuning ini ternyata dulunya adalah kos-kosan guys. Karena sempat kosong dan sepi, akhirnya dirombak cantik kayak gini deh. Malah rame lagi deh. Bahkan nih, kamar-kamar ini udah full book untuk 3 bulan ke depan. Jadi bagi kalian yang mau kesini, kudu gercep ya. Yuk, kita ke spot wisatanya. Ini nih, salah satu tempat wisata murah meriah. Namanya Sumber Maron. Rame bener ya. Tiket masuk kawasan ini cuma Rp3.000 aja guys. Di sini mata bakal dimanja dengan hamparan sawah hijau dan air sungai yang mengalir jernih. Ada juga kolam sumber alami dan air terjun dengan ketinggian sedang. Paket lengkap banget ini sih. Guys, nggak cuma lihat-lihat doang nih. Di sini kalian juga bisa menikmati aktivitas fisik yang menantang, seperti river tubing. Titip barang-barang dulu ya. Satu buah loker bisa disewa seharga Rp5.000. Eits, itu bukan harga per jam ya guys, tapi seharian. Kalau udah siap, ambil sewa ban dulu dong. Untuk durasi sepuasnya, sebosennya cuma Rp5.000 aja. Let's go! Guys, kita menuju titik awal dulu ya. Maya nih, jalan dulu, hitung-hitung olahraga. Siap, meluncur. Guys, tahu nggak sih panjang lintasan sungai yang kita arungi mencapai 500 meter. Jauh ya. Batu-batuan ini nih yang bikin arus jadi beriak dan bikin perjalanan tubing kalian semakin seru. Nggak sedikit para pengunjung yang berteriak karena terombang-ambing arus. Belum lagi ketika ban yang ditumpangi menabrak batu. Seru. Kerennya lagi tempat wisata ini dijaga banget keasliannya guys. Sepanjang perjalanan tidak ada sampah satupun di sungai. Good job. Guys, kawasan wisata Sumber Maron terletak di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di pertengahan trip ada air terjun mini yang punya ketinggian 5 meter yang dikenal dengan nama Grojogan Sewu.
Karena murah meriah, semua gembira. Jangan heran kalau pengunjungnya selalu membludak, apalagi saat akhir pekan. Karena sungainya nggak terlalu dalam, anak-anak dan orang tua juga bisa banget guys ikut beraktivitas di sini. Lelah cintanya terombang-ambing? Ban maksudnya. Bisa naik ke atas batu dan menikmati kucuran air yang mengalir dari atas air terjun. Gokil. Cus, ambil tas, berangkat. Genki dapat kiriman paket dari ojek online nih guys. Oh, terima kasih. Arigato. Terima kasih ya, Pak. Arigato. Ya, saya habis terima paket dari tim, tahu nggak sih? Ini apa ya? Apa? Yes, saya siap terima challenge ya. Empat kerupuk ya, box kerupuk. Lucu sekali. Ini kuning kecil. Oh ya, dalamnya apa ya? Oh. Apa ini? Oke, saya coba. Jadi guys, setelah menerima pertanyaan lewat video, Genki juga menerima pertanyaan dari pemirsa yang dikirim lewat tim tahu nggak sih? Liputan kuliner, makanan paling pedas yang Genki pernah makan. Wah, gitu kah? Oh, gitu ya. Saya makan di restoran Honduras. Di situ ada cabe habanero. Itu pedas banget. Pedas banget. Liputan yang paling Genki suka atau seru banget? Oh gitu. Liputan paling seru kan? Saking banyaknya liputan seru sama tim tahu nggak sih? Genki sampai bingung nih guys milihnya. Kemarin di Bali, saya coba apa ya? Shingeki. Jangkatos. Itu semua ya, mau di Sabah itu kan ya. Jangkatos. Sirkuitnya apa ya? Oke, berikutnya aduk lagi Genki. Jangan kasih kendor. Liputan wisata, liputan paling ekstrim yang bikin Genki takut. Gitu. Kemarin di Bali saya coba rafting. Itu takut ya, takut karena cepat sekali. Terakhir saya jatuh. Balik. Kabarnya balik, botnya balik.
nih. Udah jawab pertanyaan dari pemirsa dan tim tahu nggak sih? Pokoknya biar stay at home, kalian semakin berfaedah. Nonton terus, tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah! Wah, ada kucing oren. Lucu-lucu amat sih. Gayanya udah kayak supermodel papan atas lagi fashion show aja nih. Guys, yang ngaku pecinta kucing, kudu pantengin tayangan ini nih. Soalnya peliharaan yang terkenal manja ini bisa dipakein baju-baju lucu kayak gini nih guys. Gemes kan? Nah, di kota Surabaya, Jawa Timur, ada tuh produsen pakaian untuk hewan peliharaan. Pelanggannya sih paling banyak kucing dan anjing. Soalnya dua hewan ini yang emang paling sering dijadiin peliharaan di rumah. Oh ya guys, selain baju, ada juga tuh aksesoris lain untuk mempercantik tampilan kesayangan. Mulai dari topi sederhana kayak gini, sampai kondi-kondian ala mbok jamu. By the way guys, mentang-mentang bisa didandanin, jangan sembarangan pakein baju ya. Kudu diperhatikan juga tuh bahan yang digunakan. Harus yang high quality guys. Misalnya, penggunaan kain yang bertekstur lembut, jadi tetap nyaman dipakai. Jauh-jauh deh kain keras dan kaku kayak kanebo kering. Soalnya guys, kucing yang hidup di negara beriklim tropis seperti Indonesia sudah punya perlindungan alami terhadap perubahan cuaca. Makanya jangan sampai bikin si kucing malah jadi kegerahan ya. Potong-potong sesuai pola ya guys. Sama seperti manusia, pembuatan baju kucing ini kudu diukur dulu ya. Ada yang ukurnya S alias small sampai XXXL alias triple XL. Beuh, jumbo banget ini sih. Semua produk dikerjakan dengan detail guys, sesuai bentuk tubuh si hewan. Baru deh masuk proses penjahitan. Kelihatannya sih gampang ya guys, tapi ternyata ada juga tantangannya loh. Jadi kalau jahitannya nggak rapi, bisa-bisa bulu-bulu kucing atau anjingnya menyembul keluar. Kalau udah kayak gini sih nggak enak banget buat dilihat. Iya nggak? Oh iya, satu hal lagi nih yang penting guys. Jangan pilih bahan kain yang warnanya gampang luntur, karena bisa merusak bulu-bulu hewan kesayangan. Udah hampir jadi nih guys. Siap-siap masuk ke proses selanjutnya, yaitu pemasangan aksesoris. Ingat, aksesorisnya jangan berlebihan ya. Syaratnya juga masih sama. Bahannya lembut sehingga tidak melukai satwa. Siap, udah jadi deh. Guys, pakaian-pakaian hewan ini dibanderol dari harga Rp30.000 sampai Rp80.000-an aja. Lumayan murah kan dibanding baju impor yang kualitasnya cuma B aja. Ada sedikit tips nih guys. Sebaiknya saat kalian beli baju untuk hewan kesayangan kalian, pilihlah baju dengan ukuran 1 nomor lebih besar. Terus jangan lupa pilih bahan yang nyaman dan model yang mudah dipakai dan dilepas. Saat memakaikannya baju, jangan maksa si satwa ya. Pelan-pelan aja. Kalian bisa memberikan waktu untuk para hewan beradaptasi dengan mencoba 1 hingga 3 menit pertama, terus dilepas. Kalau si kucing udah kelihatan nyaman, baru deh durasi pemakaiannya bisa ditambah. Guys, tahu nggak sih, punya hewan peliharaan selain bisa bikin bahagia, ternyata juga bisa bikin eksis loh. Banyak banget nih kucing-kucing famous yang jadi selebgram di dunia maya. So, kalau punya hewan peliharaan, jangan lupa dirawat ya guys. Biar makin kekinian boleh banget tuh didandanin pakai baju-baju cantik ini, biar makin eksis di media sosial. Hai. Duh Ileneng, cakep bener kainnya. Duh, siapa sih yang gak mupeng lihat jemuran kain warna-warni ini? Bawaannya langsung pengen dipakai nari-nari ke tanah lapang, macam film-film India. Kain-kain cantik ini asalnya dari kota Palembang. Namanya kain pelangi jumputan. Disebut kain pelangi
Karena warna-warna yang digunakan dalam membuat motif kain meriah banget. Udah kayak rainbow cake. Hahaha. Coraknya inilah yang membedakan kain pelangi Palembang dengan kain yang menggunakan teknik jumputan di daerah lain. For your info guys, jumputan merupakan salah satu teknik membuat motif hias pada kain dengan cara mengikat beberapa bagian kain, baru kemudian dicelup pada pewarna pakaian. Nah, di Palembang sendiri, salah satu sentra pembuatan kain pelangi terdapat di Kelurahan Tuan Kentang guys. Di sini ada sebuah galeri yang memproduksi kain pelangi, mulai dari yang masih bentuk lembaran sampai yang sudah dijahit jadi baju siap pakai. Pokoknya lengkap guys. Gria Kain Tuan Kentang merupakan kelompok usaha kain pelangi yang udah ada sejak 3 tahun lalu guys. Terdiri dari 25 pengusaha dan 200 pengrajin. Di sini puluhan kain pelangi dibuat setiap harinya. Mumpung udah sampai di sini, kita cek and recheck dulu cara bikinnya ya guys. Biar makin tahu, makin banyak ilmu. Hahaha. Proses dimulai dengan pemotongan kainnya guys. Jenis kain yang digunakan cukup bervariasi. Ada katun, sutra, viskos, sifon, dan masih banyak lagi. Baru deh, setelah itu kain siap dibuat motif. Guys, pada dasarnya motif kain jumputan pelangi ini mengikuti pola yang sudah ada. Prosesnya cukup sederhana. Aplikasikan cetakan pola motif pada kain. Ikuti garis pola menggunakan pensil. Oh iya, ada beberapa cetakan motif yang cukup terkenal dalam pembuatan kain pelangi Palembang ini guys. Mulai dari motif lupis, bintang 4, motif terongan, daun-daunan, bintang 6, dan mawar. Nah, setelah pola motif selesai, tahapan pembuatan kain pelangi dilanjutkan dengan jahit dilujur. Bahan dan alat yang digunakan terdiri dari jarum, gunting, dan tali rapiah. Proses ini dilakukan dengan menjahit tiap garis pola guys. Tujuannya untuk menentukan warna motif agar tidak tercampur dengan warna lainnya. Setelah proses jahit dilujur selesai, baru deh guys masuk ke proses pengikatan. Oh ya guys, dari semua proses, pengikatan kain inilah yang paling sulit. Iya, sulit sih, tapi nggak sesulit naklukin hati kamu kok. Iya. Satu lembar kain dengan ukuran 3 meter aja membutuhkan waktu hampir 6 hari pengikatan. Widih, lama bet ya. Guys, tahu nggak sih, dirunut dari sejarahnya, teknik ikat berasal dari Tiongkok. Kemudian berkembang sampai ke India dan masuk ke beberapa wilayah di Indonesia melalui misi perdagangan. Di sejumlah wilayah Indonesia, kain dengan teknik jumputan punya banyak sebutan. Misalnya di Bali disebut sangsangan, sementara di Banjarmasin disebut sasirangan. Kain yang sudah diikat akan berubah lebih kecil guys, yang disebut dengan kotak-kotak. Next, masuk ke proses pewarnaan. Proses yang paling ditunggu-tunggu. Siapkan bubuk pewarna sintetis. Kemudian rebus air secukupnya guys. Cuci kain untuk membersihkan kotoran yang menempel. Larutkan pewarna, lalu campurkan ke dalam rebusan air. Celupkan kain ke dalamnya, aduk terus sampai pewarna menempel dengan sempurna. Kalau udah, cuci bersih kain guys. Diamkan sesaat. Lanjut dengan membuka ikatan pola. Terakhir, kain pelangi siap dijemur. Guys, dari sekian banyak motif kain jumputan, kain pelangi khas Palembang merupakan jenis kain dengan motif yang paling sulit. So, gak heran, tiap kain memiliki kekhasan masing-masing. Selain itu, kain pelangi memiliki corak warna yang sangat tajam. Ini sih baru guys, yang namanya bukan kaleng-kaleng. For your info ya guys, zaman now, kain pelangi makin banyak diminati kaula muda. Selain motif dan warna yang kece badai, jumputan pelangi ini juga bisa dibuat jadi berbagai macam model baju dan produk fashion kekinian. Jadi, oke banget nih buat foto-foto OTD, outfit of the day. Harga satu lembar kain pelangi lumayan terjangkau kok. Mulai dari 100.000 sampai dengan 500.000 rupiah. Tergantung motif dan jenis kain yang digunakan. Gimana guys? Cucok meong yes?